Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih kama yuhibbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmah, hidayah beserta inayahnya sehingga pada hari ini sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh di bulan Ramadan yang mulia ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bersyukur. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa itu sangat sedikit. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surah As-Saba ayat 13. Ada beberapa hal terkait syukur ini yang bisa kita kaji dan kita pelajari sehingga nantinya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Yang pertama, apakah makna syukur itu? Syukur secara bahasa adalah ats-tsana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut, atau dalam bahasa Indonesia bersyukur artinya berterima kasih. Sedangkan istilah syukur dalam agama adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati, yaitu persaksian dan kecintaan kepada Allah, dan juga melalui anggota badan, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari syukur adalah kufur ni'mah, yaitu enggan, menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal Qarun, yang mana perkataannya diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas. Ia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguh harta dan kenikmatannya aku miliki ini, aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Qarun menganggap bahwasanya kekayaan itu semua dari hasil jerih payahnya, tanpa sama sekali menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ialah pemberi kenikmatan tersebut. Yang kedua, syukur adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa syukur merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang husna, yaitu Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya tanpa luput satu orang pun dan tanpa terlewati satu amalan pun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu syakurun halim. Allah itu syakur lagi halim. Ibnu Katsir menafsirkan syakur, kata syakur dalam ayat ini maksudnya adalah membalas atau memberi kebalasan kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Tafsir Al-Quranul Azim. Sehingga orang yang merenungi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha pemberi kebaikan dari Rabb kepada hambanya, ia akan menyadari bahwa tentu lebih layak lagi seorang hamba bersyukur kepada Rabb-nya atas begitu banyak nikmat yang ia terima. Yang ketiga, syukur adalah sifat para nabi. Senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat Allah, walau cobaan datang dan rintangan menghadang. Itulah sifat para nabi dan rasul Allah yang maha mulia, yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Quran surat Al-Isra ayat 3. Dan inilah dia Nabi kita, Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi,
Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak luput dari rasa syukur. Walaupun telah dijamin surga baginya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap bersyukur, banyak bersyukur. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara. Faqala ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras, kulitnya mengeras. Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, syukur adalah suatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan bahwa manusia itu harus bersyukur kepadanya. Maka syukur adalah sebuah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Maka bersyukur termasuk dari upaya menjalankan perintah Allah, dan enggan bersyukur serta mengingkari nikmat adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja tanda-tanda dari orang yang bersyukur itu? Ada beberapa tanda yang bisa kita amati. Yang pertama adalah orang yang bersyukur mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberinya nikmat. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal ini. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu turun hujan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada juga yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, atas hujan ini ada manusia yang kufur nikmat. Oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Jadi hanya menyandarkan tanda-tanda alam saja, tidak menyandarkan atau menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebanyakan kita lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita hadapi dan mengeluhkannya kepada orang-orang, bisa di media sosial atau dimanapun itu. Saya sedang sakit ini, saya baru dapat musibah ini dan itu, saya kemarin rugi sekian rupiah dan lain-lain. Namun sesungguhnya orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits." Dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, perbanyaklah untuk menyebutnya. Namun tentu saja dalam menyebutkan kenikmatan-kenikmatan ini kita tidak boleh disertai dengan takabur, sombong atau ujub, bangga terhadap dirinya sendiri. Tanda-tanda orang yang bersyukur yang ketiga adalah menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh jika ada orang yang mengaku bersyukur, ia menyadari segala yang ia miliki semata-mata atas keluasan rahmat Allah, namun di sisi lain melalaikan perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Ia enggan sholat, enggan belajar agama, tidak mau belajar agama, tidak mau berzakat, memakan riba, dan lain-lain. Jauh antara pengakuan dan kenyataan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Walaqad nasrakumullahu bibadri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Maka, rasa syukur itu tentunya harus ditunjukkan dengan ketakwaan. Kemudian, bagaimana tips agar menjadi orang yang senantiasa bersyukur? Ada beberapa tips yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, untuk membiasakan menjadi orang yang bersyukur adalah senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berterima kasih kepada manusia yang menjadi perantara sampainya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengucapkan terima kasih adalah sebuah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suniya ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fit tsana." Barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya, lalu dia membalasnya dengan mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, merenungi atau merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an seringkali Allah menggugah hati manusia bahwa banyak sekali nikmat-nikmat yang Ia limpahkan sejak kita datang ke dunia ini. Agar kita sadar dan bersyukur kepada Allah. Allah taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan lalu Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang ketiga, qanaah. Senantiasa merasa cukup atas nikmat yang ada pada diri kita membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang senantiasa merasa tidak puas, merasa kekurangan, ia merasa Allah tidak pernah memberi kenikmatan kepadanya sedikit pun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas." Jadilah orang yang warok, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti, dan jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, sujud syukur. Salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur kita ketika mendapatkan kenikmatan yaitu sujud syukur. Ketika mendapatkan kenikmatan yang begitu besar. Dari Abu Bakrah Nafi bin Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amru busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah." Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika menjumpai sesuatu yang menggembirakan, beliau bersimpuh untuk sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kelima, berzikir. Berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah taala. Ada beberapa zikir tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam salah satu redaksi dari banyak redaksi zikir pagi dan sore. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbiha Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru faqad adda syukra yaumihi wa man qala dzalika hina yumsi faqad adda syukra lailatihi." Barang siapa pada pagi harinya berzikir, "Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku hari ini atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, maka sungguh nikmat itu hanya darimu dan tidak ada sekutu bagimu. Segala pujian dan ucap syukur hanya untukmu." Maka ia telah memenuhi harinya dengan rasa syukur. Wa man qala dzalika hina yumsi faqad adda syukra lailatihi, dan barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari, maka ia telah memenuhi malamnya dengan rasa syukur.
Maka para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu agar engkau menjadikan aku hamba yang senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah kepadamu dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.